Razia rambut. Lupus berjalan memasuki pintu gerbang sekolah, menenteng ransel sambil iseng menghitung jumlah cewek yang sudah asyik mejeng di hari yang sepagi dan seindah ini. Ada yang asyik ketawa-ketawa, ada yang sibuk meneliti di daftar absen, cari-cari siapa yang enak buat digosipin. Salah satu di antaranya adalah Ruri. Anak ini emang biang gosip, hobinya ngegosipin anak-anak sekolah. Kalau kamu ingin ngetop dalam arti jadi guncingan anak-anak satu sekolah, gampang aja. Tinggal suruh teman kamu ngarang cerita bohong ke Ruri. Dalam satu hari, pasti bakal menyebar. Dan jangan heran kalau kerangka cerita yang kamu berikan itu akan berkembang jadi satu cerita panjang yang penuh bumbu. Ruri memang berbakat jadi wartawan gosip. Tapi ketika Lupus iseng bertanya tentang cita-citanya pada suatu hari, jawabannya cukup mengejutkan. Dia ingin kerja di Bakin. Mau jadi agen rahasia negara kita. Ya Tuhan, nanti bukannya mengorek keterangan musuh, malah keceplosan ngebocorin rahasia negara. Dari sekarang dibilangin aja, buat kamu yang demen gosip, jangan jadi agen rahasia deh. Bukan apa-apa. Kurang begitu cocok aja dengan profesi dan hobi yang telah kamu tanam sejak kecil. Sementara udara pagi ini masih segar, sesegar wajah Suli, cewek manis berambut panjang yang berlari-lari ke arah Lupus. Hei, anak kecil mau kemana? Kok buru-buru? Goda Lupus. Anak itu cuma mencibir. Lupus, telepon umum di depan sana, jalan nggak? Tanyanya di sela napas yang terengah-engah. Enggak tuh, jawab Lupus jujur. Ya, wajah Suli jadi berubah kebingungan. Dia berbalik hendak kembali ke kelasnya, tapi Lupus segera menahannya. Suli, kalau mau telepon pakai aja. Kok nggak jadi? Loh, katanya nggak jalan. Iya emang, telepon kan nggak bisa jalan. Kalau misalnya bisa jalan-jalan ya repot dong, kamu malah nggak bisa pakai. Nanti malah main kejar-kejaran. Sial. Suli kembali berlari ke arah telepon yang di depan sana, meninggalkan Lupus yang masih asik mengulum permen karetnya. Dan begitu Lupus memasuki kelasnya, Budi sang ketua kelas sudah menyambutnya. Hei Lupus, hebat kamu. Saya udah baca majalah kamu yang terbaru yang memuat tentang kegiatan di sekolah kita. Begitu dong, kita harus bangga-banggain sekolah kita juga. Lupus cuma nyengir dan mengambil tempat duduk paling belakang. Teman-temannya memang sudah pada tahu kalau Lupus itu sering menulis di majalah Hai. Dan baru-baru ini dia memang dipaksa teman-teman dan gurunya untuk menulis kegiatan amal di sekolahnya. Lupus sama sekali tak bisa menemukan sesuatu yang menarik yang bisa ditulis dari kegiatan itu. Tapi karena paksaan dan rasa tidak enak dari teman-teman dan gurunya, Lupus pun menuliskan. Untung hasilnya tak begitu mengecewakan. Jam istirahat pertama hampir tiba. Ketika terdengar ada suara ribut-ribut di luar. Lupus melongokkan kepalanya lewat jendela, memanggil salah seorang anak yang lewat di dekat jendela kelasnya. Ada apa sih? Naluri kewartawanannya selalu timbul kalau mendengar ada ribut-ribut. Gawat tuh, ada razia rambut gondrong, jawab anak itu terburu-buru. Razia rambut? Lupus terkejut. Memang tak ada hal lain yang paling bikin dia sebel selain razia rambut. Di mana guru-guru datang menggebrak kelas yang tadinya tentram dan damai dengan membawa gunting. Kemudian dengan seenaknya beliau-beliau itu mengguntingi rambut-rambut yang panjang melewati kerah dan menutup telinga. Padahal anak-anak sudah mengubah taktik dengan hanya memanjangkan rambut bagian depannya saja. Seperti yang sekarang lagi mode itu, tapi tetap saja kena razia. Lupus yang rambutnya panjang baik di depan maupun di belakang jelas jadi sibuk sendiri. Dia buru-buru mengemasi buku-bukunya. Mau kemana kamu Lupus? Tanya Heru yang duduk di sebelahnya. Kabur, jawab Lupus seenaknya sambil matanya tetap mengawasi guru gambar yang membelakangi murid-murid. Kabur?
Maksud kamu lewat jendela? Tanya Heru curiga. Iya, apa kamu pikir saya mau minta izin dulu sama Pak Guru gitu, lalu baru kabur, begitu? Don't be a fool, friend. Lebih baik kamu awasi guru itu ya, soalnya bahaya nih, ada razia rambut. Saut Lupus nekat melempar tasnya keluar. Tapi begitu dia mencelok di jendela, sang guru tiba-tiba membalikkan tubuh. Matanya langsung tertuju pada figur Lupus yang bak maling lagi beroperasi. Kalau lagi terdesak, anak ini emang suka nekat. Tak pelak lagi, Lupus langsung diseret ke depan kelas untuk diinterogasi. Anu Pak, saya sakit perut yang tak tertahankan. Daripada kecolongan di kelas, sahut Lupus membela diri. Tapi tampang marah guru gambar itu tak bisa terhapus dengan alasan yang sesederhana itu dan tanpa pemikiran yang matang itu. Saya tak mau dengar alasan macam-macam. Ini jelas penghinaan berat yang Anda tujukan kepada saya. Sekarang juga ikut saya ke kantor kepala sekolah, hardiknya. Lupus tak bisa berbuat apa-apa, dia memang mengaku salah. Tapi situasi ini justru menyelamatkannya. Pada saat yang bersamaan, 2 orang guru menyerbu ke dalam kelas sambil membawa gunting. Semua pria yang berambut panjang harap diam di tempat. Akan diadakan pengguntingan rambut gratis. Tinggal sebut mau model rambut apa, lumayan kan daripada pergi ke salon? Saut beliau-beliau itu mencoba melucu. Tapi bahkan Robert pun yang doyan tertawa, tak tertawa. Dan saat itu, Lupus sudah diboyong ke kantor kepala sekolah. Lupus memasuki ruangan yang hening itu, sementara sang kepala sekolah, figur yang selalu ditakuti dan disegani murid-murid, duduk tenang sambil menekuni buku yang ada di depannya. Guru gambar yang tadi mengantar dan menyampaikan prolog serta maksud dan tujuan membawa Lupus ke kantor itu, telah keluar ruangan. Pengaduan, maki Lupus dalam hati. Kamu tahu kenapa kamu dibawa kemari? Saut Pak Kepala Sekolah tenang. Anu Pak, saya mau minta maaf atas kesalahan saya. Sungguh mati Pak, saya sangat menyesal tindakan saya yang di luar kontrol itu. Bapak tahu kan bahwa kadang-kadang manusia memang suka bertindak di luar kontrol. Tapi di samping itu saya juga mau memberitahu Bapak bahwa laporan kegiatan amal di sekolah kita tercinta ini sudah dimuat di majalah Hai. Saut Lupus pelan. Oh, jadi kamu toh yang menulisnya? Lupus mengangguk cepat. Wajah kepala sekolah berubah menjadi agak ramah. Ya, saya sudah baca tadi pagi. Anak saya kan langganan majalah, apa tadi namanya? Hai ya, majalah Hai. Saya suka kepada murid yang bangga akan sekolahnya sendiri seperti kamu. Boleh diteruskan bakat seperti itu. Oh iya, siapa nama kamu tadi? Lupus. Ya, Lupus, saya sudah sering membaca tulisanmu. Tapi baru kali ini ketemu orangnya. Kamu yang sering menulis laporan ilmu pengetahuan dari sekolah-sekolah lain kan? Lupus agak terkejut. Apa iya dia sering nulis begituan? Ini aja baru sekali. Tapi toh ia buru-buru mengangguk sambil tersenyum hormat. Saya memang sudah terlalu tua, lanjut kepala sekolah. Sudah sangat sulit mengenali anak-anak seusiamu. Apalagi zaman sekarang ini rata-rata wajah mereka hampir sama semua. Padahal kalau saya mudah mengenali kamu, lebih enak lagi. Saya bisa dengan mudah menghubungi kamu kalau sewaktu-waktu kita bikin kegiatan yang patut diketengahkan di media kamu. Tapi, Bapak kan mudah saja mengenali saya, jawab Lupus bersemangat. Oh ya? Bagaimana caranya? Lihat saja Pak, rambut saya unik. Tidak seperti anak lain yang dipotong pendek. Ini kan bisa menjadi ciri khas yang mudah dikenali, bahkan dari jarak jauh sekalipun. Kepala sekolah membetulkan letak kacamatanya. Dahinya berkerut. Oh iya ya, rambut kamu gondrong. Tapi itu kan melanggar peraturan. Apa kamu tadi tak kena pemeriksaan? Itulah Pak, kalau rambut saya dipotong seperti anak lainnya, nanti Bapak sulit mengenali. Apalagi wajah saya begini pasaran.
Bapak kenal Ridwan, Andi, atau Roni? Kami berempat sering dikira anak kembar, padahal kan tidak. Saudara juga bukan, hanya nenek mereka dengan nenek saya saja yang sama-sama nenek-nenek. Pak kepala sekolah itu cuma mengangguk-ngangguk. Mungkin kurang kopi dengan pembicaraan Lupus yang kacau. Tapi itu memang taktik Lupus. Kalau dia berhasil lolos razia kali ini, berarti paling tidak selama 3 bulan berikutnya tak akan ada razia lagi. Karena beliau-beliau juga anget-angetan aja bikin kegiatan gila-gilaan seperti ini. Lupus jelas merasa beruntung, karena dia amat segan memotong pendek rambutnya. Nanti nggak kece lagi katanya. Soal kalau nanti ada razia lagi, itu bisa dipikirkan nanti. Bagaimana Pak? Saya bisa keluar sekarang? Saya juga akan tetap berusaha mengangkat nama sekolah kita tercinta ini Pak. SMA Merah Putih, sahut Lupus mantap. Sambil mengulurkan tangannya. Pak kepala sekolah pun menyambut uluran tangan itu. Selamat buat Anda. Berkaryalah terus, mumpung masih muda. Lupus mengangguk hormat, lalu melangkah mantap keluar kantor kepala sekolah. Tiba-tiba, dia teringat pada tasnya yang tadi dilempar keluar jendela. Jangan-jangan masuk got. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di cerita berikutnya.